akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini Minggu tanggal 30 Juni tahun 2024 kita masih diberi kesempatan hidup. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Hari ini kita akan mempelajari Kisah Para Rasul 8, saudara. Mari mempersiapkan hati. Selamat ulang tahun kepada saudara-saudariku yang kekasih yang ditambahkan usianya 1 tahun lagi. Doa saya semoga saudara sehat rohani, sehat jasmani, diberkati Tuhan melalui apa yang saudara kerjakan. Jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa, mohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami. 1 minggu sudah kami lewati dan hari ini adalah minggu terakhir di bulan Juni. Terima kasih Bapa. Setengah tahun Tuhan sudah menolong kami di tahun 2024. Kami berterima kasih. Mohon ampun buat semua dosa salah kami sengaja ataupun tidak kepada Tuhan dan sesama kami manusia. Kiranya Tuhan menyucikan kami karena anugerah-Mu dan kuasa darah-Mu. Dan mohon kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa, kami mau meneruskan mempelajari, mengekspos Kisah Para Rasul 8. Mohon berkat Tuhan agar kami mengerti dan dapat mempraktekkan yang benar di dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh rindu menjadi pelaku firman, hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami minta dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara kita membuka Alkitab kita dan sambil mendengarkan dengan seksama Alkitab bersuara dari Kisah Para Rasul 8. Tuhan Yesus memberkati. Kisah Para Rasul 8 ayat pertama sampai dengan ke-40. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang itu. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar, dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus.
Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus itu terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan terjadi kiranya segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut: "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang eluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku mau dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida-Sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan Sida-Sida itu, dan tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, yang pertama adalah penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Dicatat di Kisah Para Rasul 7 ayat 58 tentang seorang muda bernama Saulus. Dan di Kisah Para Rasul 8 ayat 1 dikatakan Saulus setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Saulus berusaha membinasakan jemaat Tuhan itu. Ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar
serta menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam Kisah Para Rasul 9 juga tercatat Saulus berkobar-kobar hatinya untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi yang bisa kita lihat dampak kematian Stefanus, martir Tuhan itu, yaitu waktu penganiayaan terhadap orang-orang percaya tambah marak. Akibatnya Injil tersebar keluar kota Yerusalem, ya, oleh banyak orang-orang percaya, antara lain Filipus. Terjadi lawatan Tuhan yang besar. Antara lain kita akan lihat kelak Saulus akan berganti nama jadi Paulus, dari pembenci Tuhan Yesus, pembenci orang-orang percaya, menjadi Rasul Kristus yang sangat militan bagi orang-orang Yahudi dan non-Yahudi terutama. Sehingga akibat penganiayaan orang percaya itu, perkembangan gereja, perkembangan misi sangat luar biasa. Saulus adalah pemimpin penganiayaan hebat terhadap orang-orang percaya, jemaat Tuhan. Mereka ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, disesah, disiksa, dan banyak yang harus dihukum mati. Tetapi saudaraku, Tuhan dapat memakai penganiayaan ini, kesusahan besar ini, untuk memulai masa pekabaran Injil tersebar sampai ke seluruh dunia. Karena orang-orang percaya tersebar ke seluruh daerah, ya, Yudea, Samaria, untuk melaksanakan kehendak Tuhan, yaitu amanat agung. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus luar biasa, dapat mendatangkan kebaikan, hasil-hasil yang luar biasa di luar nalar, ya, melalui segala hal, antara lain lewat penderitaan, ya. Gereja berkembang, gereja tambah ditindas malah tambah berkembang, dan terpujilah kuasanya, firman-Nya dan perintahnya pasti digenapi. Amin. Jadi saudara, jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan hidup mengasihi Tuhan, dan harus mengalami keadaan sulit, tidak nyaman, mari berhenti untuk mengeluh. Tetapkan hati untuk lebih berjaga-jaga dan berdoa. Tetapkan hati percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan dapat bekerja melalui segala hal, antara lain hari ini kita lihat melalui penderitaan, untuk mendatangkan kebaikan. Jadi minta Roh Kudus memampukan kita bersyukur karena percaya kepada kasih dan setia Tuhan, kuasa Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan iman, Tuhan sedang mempersiapkan karakter, Tuhan sedang memproses pengalaman-pengalaman hidup yang susah dan sulit untuk dipakai Tuhan menjadi lebih dahsyat, alat Tuhan yang lebih efektif. Amin, amin, amin. Berhenti mengeluh. Tetapkan hati untuk percaya kepada Tuhan dan belajar bersyukur, karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Selanjutnya, Filipus memberitakan Injil di Samaria. Kalau kita kembali kepada Kisah Para Rasul 6, kita tahu bahwa Filipus adalah seorang Yahudi, mampu berbahasa Yunani, seorang yang penuh roh dan hikmat, salah satu orang yang terpilih, memiliki nama baik untuk tugas pendistribusian bantuan bagi jemaat Tuhan yang miskin. Ya. Filipus adalah orang yang terpercaya. Ya, jadi penting ya untuk punya nama baik, terpercaya. Tuhan tolong kita semua. Filipus memberitakan Injil dan Tuhan meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda ajaib. Lihat di ayat 5-7. Apa tanda-tanda ajaib itu? Kuasa untuk mengusir roh jahat dan kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat kesembuhan dalam nama Yesus Kristus.
Sehingga banyak orang di Samaria menerima firman Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Lalu ayat 12 bilang mereka dibaptis. Tetapi di ayat 16 dikatakan Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka setelah mereka bertobat dan dibaptis. Beberapa waktu setelah itu datanglah Rasul Petrus dan Yohanes ke Samaria untuk mengecek keadaan perkembangan kekristenan di sana. Mereka berdoa dan menumpangkan tangan di atas orang-orang percaya di Samaria itu. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Apa maksudnya baptisan dalam Roh Kudus? Ada beberapa pengertian saudara mengenai baptisan dalam Roh Kudus. Baptisan dalam Roh Kudus itu hanya disediakan bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan memiliki kerinduan hidup sungguh-sungguh diperbaharui, karakter baru. Ya, firman Tuhan jadi patokan hidup. Roh Kudus menguasai hidup. Sungguh-sungguh rindu, minta, mohon dan percaya janji Tuhan bahwa kepada setiap orang yang percaya diberi baptisan Roh Kudus. Baptisan dalam Roh Kudus itu adalah kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk diberi kemampuan, keberanian, kesanggupan, semangat, kekuatan memberitakan Injil secara efektif bagi kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk tujuan lain. Baptisan dalam Roh Kudus itu menyempurnakan karya pembaharuan dan pengudusan yang dikerjakan Yesus Kristus setiap hari, sehingga seseorang itu dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dan 10 ayat 45 dan 46 serta Kisah Rasul 19 ayat 6 tercatat bahwa berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana yang diberikan roh untuk diucapkan adalah tanda pertama atau pernyataan lahiriah baptisan Roh Kudus. Bahasa atau berkata-kata dalam roh itu bisa bahasa malaikat atau bahasa manusia yang belum pernah dipelajari. Tujuannya untuk menguatkan iman seseorang. Rohnya tetap bernyala-nyala di dalam Tuhan walaupun masalahnya banyak. Dan kalau itu diartikan, maka bisa menjadi berkat bagi orang yang mendengarnya. Akibat lain dari baptisan Roh Kudus adalah karunia nubuat, ya, dan hidup yang lebih lagi, lebih memuja Tuhan, lebih sungguh-sungguh, ada peningkatan kepekaan atas kehendak Tuhan, ya, ada peningkatan kemampuan untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang mendukakan Roh Kudus, hal-hal berdosa, punya hati yang lebih sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, hati yang lebih rindu untuk menyenangkan Tuhan. Antara lain kerinduan berdoa itu bertambah, memuji menyembah Tuhan itu meningkat, mendengar, merenungkan serta melakukan firman Tuhan itu lebih naik, lebih lagi. Kerinduan untuk lebih benar dalam hidup, jadi garang dan terang dunia itu lebih meningkat. Jadi baptisan dalam Roh Kudus itu bukan untuk keselamatan, karena kita diselamatkan waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, tapi untuk memperlengkapi dengan kuasa untuk bisa hidup jadi saksi Kristus, jadi pemberita Injil dalam perkataan dan perbuatan. Hal ini sesuai dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Selanjutnya saudara, mengenai Simon tukang sihir. Dikatakan bahwa ia juga sudah percaya kepada pemberitaan Filipus. Dia percaya kepada Yesus Kristus dan ia juga sudah dibaptis. Ia selalu ikut bersama-sama dengan Filipus dan terheran-heran, takjub melihat mujizat yang banyak terjadi. Dan waktu Petrus dan Yohanes datang,
dan berdoa bagi banyak orang sehingga orang dipenuhi dengan Roh Kudus, Simon tukang sihir ini mengira bahwa ia bisa membeli kuasa Roh Kudus dengan uang. Dengan tegas dan lugas Simon Petrus menegur Simon tukang sihir itu bahwa ia punya motivasi yang jahat, yaitu mengira karunia Roh Kudus bisa dibeli dengan uang untuk tujuan motivasi komersial, ketenaran, prestise, pusat perhatian. Hatinya jahat dan pahit, sehingga harus bertobat dan minta pengampunan Tuhan. Apa reaksi Simon tukang sihir yang ditegur keras oleh Simon Petrus? Ia tidak sakit hati, saudara. Ia tidak membela-bela diri. Ia segera mengakui salahnya dan bertobat dan minta didoakan. Ini teladan yang baik dari orang yang salah. Ia tidak keras hati, tidak keras kepala. Ia mau berubah. Sebab ia sebelumnya tidak mengerti. Ia bertobat baru. Jadi saudara-saudara, ini teladan yang baik. Waktu kita ditegur karena kesalahan, jangan bela-bela diri. Segera mengaku dan bertobat dan minta didoakan agar Tuhan memulihkan. Karunia Roh Kudus yang sejati hanya untuk orang yang sungguh-sungguh rindu hidup hormat atau takut pada Tuhan, yang sungguh-sungguh mau hidup dalam kebenaran. Kisah Para Rasul 10 ayat 35 mencatat, setiap orang dari bangsa manapun yang hidup takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jadi hidup yang taat pada firman Tuhan, hidup yang mau tambah hari menyenangkan hati Tuhan. Jika seseorang masih suka senang dengan hal-hal yang berdosa, ya, tapi seolah-olah memiliki pengalaman-pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus, itu bukan dari Roh Kudus, itu imitasi. Anak muda sekarang bilang itu casing doang, palsu, ya, dan bahkan mengerikan, dapat disertai kuasa-kuasa kegelapan. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 1, jangan percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Jadi harus sesuai dengan buah sehari-hari, harus sesuai dengan karakter yang Tuhan mau. Sebab ada kriteria untuk dibaptis dalam Roh Kudus yang sejati, bukan yang palsu. Baptisan Roh Kudus itu akan memproses hidup kita lebih hari lebih mengasihi Tuhan, hidup lebih rindu memuliakan Tuhan, bukan memuliakan sesuatu atau bukan seseorang, tetapi memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Orang yang dibaptis oleh Roh Kudus, dipimpin, dikuasai Roh Kudus, ia akan memiliki tingkat persekutuan hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Jadi kalau seseorang bilang dia dipenuhi Roh Kudus tapi tidak sungguh-sungguh, males-malesan, itu 1 Yohanes 4 ayat 1 berkata, ujilah roh-roh itu, jangan percaya akan setiap roh, apakah mereka berasal dari Allah atau itu hanya imitasi. Orang yang dikuasai, dipimpin Roh Kudus, membuat dia akan lebih rindu membaca, mendengar, dan melakukan firman. Akan memperdalam kasih dan kepedulian kepada sesama saudara di dalam Tuhan. Akan tidak suka lagi hidup dalam dosa, tapi rindu setiap hari lebih memiliki karakter Kristus. Jadi tambah hari tambah tidak tertarik dengan hal-hal yang duniawi, yang berdosa, yang membuat Tuhan tidak senang. Dan orang yang dipimpin Roh Kudus memiliki kerinduan yang besar dan kuasa untuk memberitakan Injil, bersaksi, rohnya bernyala-nyala untuk memberitakan Injil.
makin peka terhadap pekerjaan Roh Kudus, tambah dipercayakan oleh Tuhan karunia-karunia Roh Kudus ya, yang membimbing kehidupan sehari-hari. Jadi kerinduannya itu untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Cita-citanya, goalnya yang tertinggi itu hidup menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudaraku, selanjutnya kita lihat mengenai Filipus dan sida-sida dari Ethiopia. Filipus sedang melakukan pelayanan Injil yang sangat berhasil di Samaria. Tetapi ketika malaikat Tuhan menyuruh dia untuk pindah ke tempat lain yang sepi, ia taat untuk pergi melayani di sana. Akibatnya apa dengan ketaatan Filipus? Ethiopia, Afrika terbuka untuk Injil. Sebab sida-sida itu adalah pejabat dari negeri Ethiopia, selatannya Mesir. Itu ada di benua Afrika. Ia pulang ke negerinya membawa Injil, sehingga terbukalah Injil Yerusalem, Samaria, Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita tidak selalu mengerti detail rencana Tuhan. Tetapi seperti Filipus, mari miliki hati yang taat. Hati yang taat dimiliki orang yang dipimpin Roh Kudus, walaupun tidak mengerti, tetapi mau taat kepada kehendak Tuhan. Karena percaya cara Tuhan, kehendak Tuhan adalah yang paling benar dan paling terbaik. Tuhan Yesus menolong kita supaya kita dapat mempraktekkan firman Tuhan ini. Yang pertama, pelajaran yang kita dapat bahwa kesusahan, kesulitan, bahkan penganiayaan orang-orang yang percaya, asal sungguh-sungguh berjalan di dalam kehendak Tuhan, Allah sanggup melakukan untuk mendatangkan kebaikan. Tetap percaya, tetap sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Hidup mati orang percaya ada di dalam tangan Tuhan. Yang kedua, mari kita sungguh-sungguh hidup dipimpin oleh Roh Kudus yang mengakibatkan kita lebih cinta Tuhan, lebih suka melakukan yang menyenangkan hati Tuhan, lebih benci atau tidak suka kepada dosa, lebih peduli kepada sesama kita, terutama orang percaya. Yang ketiga, mari kita belajar untuk tidak sakit hati waktu ditegur kesalahan, tidak bela diri, tapi mengaku segera mau bertobat dan minta didoakan. Ini teladan yang baik dari Simon tukang sihir. Ia tidak keras hati. Ia mengaku, ia rendah hati. Yang terakhir, tidak kita selalu paham rencana Tuhan secara detail. Tetapi mari ikuti teladan Filipus, taat. Karena Tuhan tahu yang terbaik dan rencananya adalah yang paling benar. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan, kita hidup untuk melakukan kehendak-Nya. Biar saya dan saudara setiap hari kedapatan tambah hari tambah serupa dengan karakter Kristus. Sebab Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, bukan bagi semua orang, hanya bagi orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihinya. Untuk bisa sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan secara daging tidak bisa, kita semua harus dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia.
dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 8. Roh Kudus ajari kami terus, tegur mana yang salah kami, yang belum benar, kami mau bertobat. Kami mau dipakai Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Kami mau maksimal menjadi pelaku firman. Kami mohon berkat Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, orang tua murid sekolah minggu, supaya ada kebangunan rohani bagi anak-anak sekolah minggu. Kami juga rindu lawatan Tuhan yang besar bagi anak remaja dan pemuda, supaya bisa hidup kudus benar di angkatan yang gelap ini.
Tuhan juga memberkati para wanita dan pria supaya kami bisa hidup seperti yang Tuhan mau. Jadi teladan buat keturunan kami. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan tahu semua persoalan kami. Kami menyerahkan kepada tangan kasih setia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan melalui segala cara, enak maupun tidak enak, susah maupun senang, maupun melalui penganiayaan seperti yang kami baca. Rencana Tuhan yang terbaik bagi kami, bagi orang yang percaya dan mengasihi-Mu. Kami menyerahkan hidup kami pada bulan Juli supaya Tuhan pimpin kami melakukan yang Tuhan kehendaki dan buka jalan, buka mujizat supaya kami bisa kembali bersaksi Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus luar biasa, supaya kesaksian kami menjadi berkat dan banyak orang dapat mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam tangan-Mu kami berserah dan kami percaya Tuhan Yesus sayang kami. Mari angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan, imani sungguh dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal bagi kita. Cinta Tuhan Yesus, doa syafaatnya, rencananya yang indah bagi kita. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus membuat kita tambah hari tambah kudus, tambah menyenangkan hati Tuhan. Ia Immanuel. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan berkati semua saudara, semangat.